Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang membahas tentang keyakinan-keyakinan seseorang yang bisa menjadikannya keluar dari agama Islam. Keyakinan-keyakinan selanjutnya adalah aujaba ma lam yajib ijma'an kadzalik, mengharuskan sesuatu yang tidak harus, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang disepakati ulama tidak wajib dan termasuk maklum minad-din bid-darurah. Jadi isim isyarah kadzalik ini kembalinya ke kalimat makluman minad-din bid-darurah, mimma la yakhfa alaihi. Jadi hal-hal yang semua orang tahu. Mengharuskan sesuatu yang wajib itu mengharuskan sesuatu yang tidak wajib, mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu termasuk kategori hal-hal yang bisa menjadikan seseorang menjadi murtad. Contohnya misalkan menambah rakaat sholat, sholat duhur itu kan hanya 4 rakaat, kemudian mengharuskan melakukan 5 rakaat, itu orang yang mengharuskan itu bisa menjadi murtad. Atau menambah sujud, misalkan sujud yang 1 rakaat hanya 2 ditambah 3 misalkan, itu juga bisa menjadikan kafir karena mengharuskan sesuatu yang tidak harus dilakukan. Au nafa masru'iyyata mujma'in alaihi kadzalik, menafikan atau meniadakan syariat-syariat yang disepakati oleh ulama dan merupakan maklum minad-din bid-darurah, merupakan masalah-masalah yang semua orang tahu. Jadi misalkan contohnya di kitab ini Karrawatibi, ini tulisannya salah ya, mestinya tak dulu baru ba, Rawatibi. Contohnya Karrawatibi seperti kesunahan, jadi kesunahan yang mengikuti sholat fardu itu namanya rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu kan disyariatkan, Andai kata ada orang yang menafikan syariat itu, meniadakan syariat itu, maka dia kafir. Yang dimaksud dengan sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Namun ada istilah lain yang mengatakan bahwa sholat rawatib adalah sholat sunnah yang memiliki waktu, sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Jadi kalau kita mengikuti istilah ini, mengikuti pendapat ini, maka sholat tarawih, sholat id, sholat duha itu menurut kategori sholat rawatib, Tapi kalau mengikuti istilah yang pertama yang mengatakan bahwa sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, maka hanya terkhusus sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah saja. Au azama alal kufri fil mustaqbal, atau ini yang saya pilih sebagai judul, niat kafir di waktu yang akan datang. Jadi mustaqbal maksudnya waktu yang akan datang, Jadi niat kafir itu bisa menjadikan kafir seketika. Jadi saat ini ada orang yang saat ini dia niat kafir besok, niatnya besok, saya besok mau kafir misalkan ada orang yang seperti itu, saya besok mau kafir, niatan seperti itu seketika langsung menjadi kafir, Jadi niat kafir itu menjadikan seseorang kafir saat itu juga. Mengapa? Karena terus-menerus beragama Islam itu menjadi syarat. Jadi setelah masuk Islam itu diharuskan untuk terus-menerus memeluk agama Islam. Maka bila seseorang ada niatan melakukan kafir, dia kafir seketika. Nah, ini berbeda dengan niatan melakukan dosa besar. Misalkan kalau dosa besar itu kan konsekuensinya fasik, Orang yang melakukan dosa besar itu namanya fasik. Ada orang yang memiliki niatan melakukan dosa besar
di waktu yang akan datang itu dia tidak fasik. Di saat niat itu dia tidak fasik. Jadi misalkan ada orang yang niat, besok saya mau zina, besok saya mau mencuri, besok saya mau membunuh orang, itu di saat dia mengucapkan dia belum fasik. Kalau melakukan baru fasik. Tapi kalau kafir berbeda, sekali ada niatan ingin kafir, maka seketika itu pula dia kafir. Itu perbedaan antara niat kafir dan niat melakukan maksiat atau dosa besar. Al ala fi'li syai'in mimma dzukir. Jadi niat melakukan hal-hal yang sudah disebutkan itu juga bisa menjadi kafir. Jadi niat kafir atau niat melakukan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, mulai dari ragu Allah, ragu Rasul hingga seterusnya. Kalau hal itu diniatkan untuk dilakukan di waktu yang akan datang, maka seketika itu pula dia keluar dari agama Islam. Kemudian taraddudin fihi atau taraddada bihi juga bisa, ya, atau ragu-ragu, ya, ragu-ragu untuk keluar agama Islam. Jadi tidak boleh ragu-ragu itu. Fihi ini domirhi kembalinya ke kata kufri, ya, taraddada fihi. Jadi ragu-ragu untuk keluar dari agama Islam. Jadi mau keluar tapi dia ragu, antara keluar dan tidak ragu itu juga bisa menjadi kafir, ya. Jadi taraddud itu adalah keraguan, artinya keraguan itu bisa menghilangkan kemantapan niat Islam. Jadi Islam itu harus mantap, sehingga kalau orang ragu itu dia tidak mantap sehingga keluar dari agama Islam. Jadi orang yang ragu mau kafir atau tidak itu dia langsung menjadi kafir, sama seperti niat kafir. Alasannya sama seperti sebelumnya, yaitu terus menerus beragama Islam itu hukumnya wajib, dan ragu agama Islam itu kan bisa menghilangkan iman yang harus dilakukan secara terus menerus. La waswasatun, la wiswasuhu. Ini salah tulis, ya, waswasuhu. Jadi waswas ini gangguan setan, ya, ada gangguan di hati tentang kekafiran. Jadi misalkan berpikir tentang Allah atau tentang Rasul, kemudian ada gangguan yang datang. Waswas ini tidak kafir, ya. Waswas ini tidak kafir, tidak syak, ya, berbeda dengan taraddud. Kalau waswas ini gangguan setan. Jadi biasanya di dalam pikiran kita itu kan ada beberapa pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan aturan-aturan akidah Islam. Ya, waswas itu tidak menghilangkan jazm atau kemantapan dalam beragama, karena waswas itu adalah gangguan, ya, gangguan dari setan. Jadi berlaran lanjutna kok. Terus berlaran lanjutna. Jadi saya ulangi bahwa waswas itu tidaklah ragu. Antara waswas dan ragu itu beda. Kalau ragu itu ya datang dengan sendirinya, ya, datang atas keyakinan seseorang. Kalau waswas itu kan gangguan setan.
ada berbagai hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam yang muncul di hati kita, itu was-was. Dalam hal was-was itu ada satu cerita yaitu tentang turunnya satu ayat di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, firman Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Di saat turun ayat itu, semua orang mukmin merasa berat. Jadi arti dari ayat tadi kan, kalian memperlihatkan apa yang ada di hati atau menyembunyikannya itu tetap dihitung oleh Allah. Jadi melakukan atau sekedar ragu di hati saja itu dihitung Allah ya. Ayat itu seperti itu. Jadi dosa-dosa yang ada di hati, mencakup keraguan, mencakup was-was, itu dihitung oleh Allah. Semuanya dihitung keburukan ya. Di saat ayat itu turun, semua orang Islam di masa itu merasa berat karena ada was-was ini. Jadi was-was itu kan tidak bisa dihindari ya, was-was itu tidak bisa dihindari karena itu murni gangguan setan. Murni gangguan dari setan. Sehingga setelah orang-orang Islam di masa itu merasa berat, lalu turun ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu, kecuali hal-hal yang dia mampu. Jadi itu adalah merupakan kebaikan dari Allah dan kasih sayang Allah. Artinya Allah tidak menyiksa seseorang untuk hal-hal yang tidak mampu dia tolak ya. Yang tidak mampu dia tolak. Maksud dari ayat ini adalah was-was. Jadi ya, was-was itu kan datang bukan kehendak kita ya. Bukan kehendak kita. Berbeda dengan azm. Kalau azm itu kehendak kita, kehendak melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang kita kan ya bukannya ragu ya, kita itu kadang kan kalau belajar tauhid itu tiba-tiba hati kita itu merasa apa benar seperti itu, yaitu namanya was-was. Surga neraka itu kita meyakini benar, tapi kadang kita itu suka berpikir yang berbeda dengan keterangan-keterangan di dalam kitab, itu namanya was-was. Jadi selama tidak mempengaruhi kemantapan, itu masih disebut was-was ya. Jadi kalau gangguan hati itu sampai mempengaruhi keyakinan, itu namanya syak ya, itu namanya syak. Tapi kalau tidak mempengaruhi keyakinan, itu masih kategori was-was. Jadi kita meyakini kalau Nabi itu Rasul, yakin. Tapi kadang kita ada pikiran-pikiran yang bagaimana, yang datang dengan sendirinya, tidak meragukan, tapi memang itu murni gangguan dari setan. Itu namanya was-was. Memang agak sulit ya diterangkan. Au ankara suhbata Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengingkari bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasul, itu juga termasuk perkara yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi sebenarnya yang tidak boleh diingkari tidak hanya Abu Bakar Siddiq saja, tapi mencakup 3 khalifah yang lain, yaitu Umar, Utsman, dan Ali, karena status sahabat mereka itu diketahui oleh semua orang, baik orang-orang yang alim maupun orang awam, dan pengetahuan itu tentunya dijelaskan oleh Nabi. Jadi seseorang yang menafikan salah satu dari sahabat 4 itu, orang yang mengatakan bahwa mereka tidak sahabat Nabi, mereka tidak berteman dengan Nabi, dia telah mendustakan Nabi Muhammad. Karena yang memberitahukan kepada kita bahwa 4 orang itu adalah sahabat Nabi adalah Nabi Muhammad sendiri. Sehingga kita kalau mengingkari salah satu darinya, maka sama seperti tidak mempercayai Nabi Muhammad.
Syihabuddin Ar-Ramli menjelaskan bahwa para ulama fikih dalam pembahasan ini itu hanya menyebutkan Abu Bakar saja. Jadi mestinya kan yang tidak boleh diingkari tidak hanya Abu Bakar saja, tetapi para ulama fikih hanya menyebutkan nama Abu Bakar saja. Mengapa demikian? Karena hanya Abu Bakar yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi status sahabat yang dijelaskan dalam Al-Quran itu hanya Abu Bakar saja. Bukan berarti ulama fikih tidak menyebutkan selain Abu Bakar, bukan berarti selain Abu Bakar boleh diingkari. Ya, jadi ulama fikih tidak membahas sahabat selain Abu Bakar. Itu tidak mengharuskan sahabat-sahabat yang lain tidak sama seperti Abu Bakar. Mengapa? Karena para ulama sudah sepakat bahwa seseorang yang mengingkari salah satu dari 4 sahabat itu, mereka termasuk kategori orang-orang kafir. Sebab status sahabat Abu Bakar itu adalah suatu pengetahuan yang pasti diketahui oleh seluruh umat Islam. Ya, Umar, Utsman, dan Ali itu kan juga sama statusnya dengan Abu Bakar. Jadi para ulama fikih yang hanya menyebutkan Abu Bakar saja itu mereka hanya dikarenakan hanya Abu Bakarlah yang status sahabatnya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak menafikan sahabat-sahabat yang lain. Risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalati him, ya, al-mujma'i ala risalatihi. Jadi menafikan satu rasul, ya, satu rasul yang disepakati ulama itu juga termasuk keyakinan-keyakinan yang bisa menjadikan orang menjadi kafir. Jadi jumlah rasul yang harus diketahui yang disepakati oleh ulama itu kan jumlahnya 25, ya, yang sudah dijelaskan di salah satu video sebelumnya. Jadi yang menyebabkan seseorang kafir itu hanyalah rasul-rasul yang disepakati ulama. Karena ada juga rasul yang ulama tidak sepakat atas kerasulannya, yaitu 3 orang, ya. 3 orang ini ulama berbeda pendapat apakah dia rasul atau tidak, yaitu Dzulqarnain, Uzair, dan Luqman, ya. Ini tiga nama ini kan disebutkan di dalam Al-Quran, ya, tetapi tidak dijelaskan secara jelas apakah mereka rasul atau tidak, sehingga para ulama berbeda pendapat tentang kerasulan 3 orang ini. Ya, mengingkari salah satu dari 3 orang ini bahwa mereka tidak rasul itu tidak berakibat murtad, ya, tidak berakibat murtad, karena yang bisa berakibat murtad hanyalah rasul yang disepakati ulama bahwa mereka rasul. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, mengingkari satu huruf dari Al-Quran, satu huruf yang disepakati bahwa itu adalah Al-Quran. Misalkan mengingkari adanya Bismillahirrahmanirrahim di surat Naml, ya, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim di surat Naml itu tidak Al-Quran, ya, mengatakan seperti itu kafir, karena ulama sepakat bahwa bismillah yang ada di dalam surat Naml itu adalah termasuk dari Al-Quran. Kalau bismillah Fatihah itu diingkari tidak kafir, ya, tidak kafir. Jadi orang yang mengatakan bismillah yang ada di dalam Fatihah itu bukan Al-Quran, orang yang mengatakan itu tidak kafir, karena ulama tidak sepakat, ya. Ada yang mengatakan bismillah termasuk dari Al-Quran, ya, ini pendapat Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bismillah adalah bagian dari ayat Al-Quran, tapi ada ulama lain yang mengatakan tidak bagian dari Al-Quran. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi, atau menambah satu huruf, ya, menambah satu huruf Al-Quran, satu huruf apalagi lebih, ya, ini adalah minimal, menambah huruf yang ulama sepakat bahwa huruf itu tidak termasuk Al-Quran. Itu juga keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Mu'taqidan annahu minhu,
ini mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu, meyakini bahwa huruf itu termasuk dari Al-Qur'an ya. Jadi menambah huruf Al-Qur'an, ulama sepakat bahwa huruf itu tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi dia yakin bahwa huruf itu termasuk dari Al-Qur'an. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang menjadikan seseorang kafir. Au kadzdzaba rasulan, atau mendustakan rasul itu juga kafir ya. Mendustakan rasul itu juga kafir. Karena membohongi rasul itu dosa besar ya, dosa besar tidak kafir. Jadi orang-orang yang di zaman rasul berbohong kepada rasul, dia belum kafir, tidak kafir, tapi dosa besar. Tapi kalau mendustakan ucapan rasul itu kafir. Jadi kalau rasul, misalkan ya, rasul berbicara kepada kita, ucapan itu kita dustakan, itu kafir. Tapi kalau kita berbohong kepada rasul, itu tidak kafir, tapi dosa besar. Au naksuhu, au nakosohu, ini dibaca fiil juga boleh. Au nakosohu, atau memberi rasul sifat-sifat yang kurang, mensifati rasul dengan sifat-sifat yang kurang, ini juga bisa kafir. Jadi misalkan ada kelompok Yahudi atau kelompok orang-orang yang akidahnya kurang benar, mensifati Nabi Daud dengan sifat hasud ya. Nabi Daud disifati dengan sifat dengki, hasud, itu pensifatan itu kafir ya. Tidak boleh mensifati rasul dengan sifat-sifat yang merendahkannya, sifat-sifat yang kurang. Au sohoro ismahu bikos ditahkiri, atau mentasgir. Tasgir ini pembahasan sorof ya, nahwu sorof. Jadi merubah nama, merubah kata menjadi wazan fu'ailun atau fu'aililun. Jadi maksudnya kalimat ini adalah menghina rasul ya, menghina derajat rasul, merendahkan derajat rasul dengan mentasgir namanya. Misalkan Muhammad dirubah menjadi Muhaimid. Muhaimid itu artinya Muhammad kecil, itu tasgir ya, namanya tasgir. Diikutkan wazan fu'ailun atau fu'ailun. Jadi mentasgir nama rasul itu tidak boleh kalau tujuannya menghina. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini bahwa dimungkinkan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini keyakinan ini juga salah, keyakinan ini bisa kafir. Jadi memungkinkan seseorang menjadi nabi setelah diutuskan Nabi Muhammad itu bisa kafir. Atau mengaku nabi, mengaku mendapatkan wahyu, itu yang mengaku juga kafir, walaupun dia tidak mengatakan dirinya nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan wahyu, maka dia kafir walaupun tidak mengaku menjadi nabi, karena wahyu itu sudah ditutup ya, sudah tidak ada wahyu itu. Wahyu itu terakhir hanya turun kepada Nabi Muhammad. Atau dia mengklaim bahwa dia pernah masuk surga. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa dia sudah pernah masuk surga, kemudian sudah pernah makan buah surga, lalu sudah berhubungan badan dengan bidadari surga, itu ulama juga sepakat bahwa dia kafir. Jadi mengatakan pernah masuk surga, makan makanan surga, sudah menjima dengan bidadari surga, itu ucapan itu kafir. Ya, orang yang mengatakan bahwa Nabi mengucapkan salam kepadanya itu tidak kafir. Ya, jadi perkataan bahwa Nabi mengucapkan salam kepada seseorang, orang yang mengatakan itu dia tidak kafir, karena ujung-ujungnya kan dia mengaku bahwa Nabi meridhoinya ya. Jadi pengakuan bahwa Nabi meridhoi seseorang itu tidak menuntut kekafiran, karena kalau dia benar ya sudah. Tapi kalau dia bohong, itu kan hanya murni
murni bohong saja, tidak sampai ke derajat menjadikan murtad ya. Jadi kalau memang berbohong ya dosanya dosa berbohong, tidak sampai menjadi murtad. Wal qismu tsani al af'alu, bagian yang kedua adalah perbuatan-perbuatan. Jadi setelah membahas keyakinan-keyakinan kafir, sekarang membahas perbuatan-perbuatan kafir, perbuatan-perbuatan murtad. Kasujudin lisonamin, seperti sujud ke patung atau berhala. Jadi sekedar sujud saja itu sudah menjadi kafir. Sujud ke berhala itu sudah menjadi kafir. Di dalam bahasa Arab ya, selain menggunakan kata sonam, patung atau berhala itu biasanya diistilahkan dengan wasan. Jadi ada sonam, ada wasan. Sonam dan wasan itu satu arti, yaitu patung-patung atau berhala-berhala yang dibuat dari batu maupun dari kayu. Tapi ada satu riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kalau berhala atau patung itu dibuat dari permata-permata yang indah, dari barang tambang yang dicairkan, maka itu dinamakan sonam. Ini menurut Ibnu Abbas. Tapi kalau berhala atau patung itu dibuat dari kayu atau batu, itu dinamakan wasan. Jadi berbeda dengan penjelasan pertama tadi. Kemudian ada juga ulama yang bernama Ibnu Faris, itu mengatakan bahwa sonam adalah patung yang dibuat dari batu atau tembaga, sedangkan batu atau tembaga atau perak ya. Jadi memasukkan perak juga. Au syamsin, atau sujud ke matahari. Sujud ke matahari itu juga kafir ya. Jadi matahari itu adalah benda langit yang sangat terang, yang munculnya hanya di siang hari. Matahari adalah benda langit yang paling besar, dan tempatnya itu ada di falak yang keempat. Falak yang keempat. Falak itu orbit ya, orbit yang keempat. Dan matahari berjalan di orbitnya dari arah timur ke barat. Dari arah timur ke barat. Dan kita tidak bisa melihat berjalannya matahari karena sangat cepat sekali. Dan perputaran melalui orbitnya itu, satu putaran itu adalah 24 jam ya. Jadi satu putaran itu dari timur ke barat itu selama 24 jam. Dan di setiap tahun matahari itu mengitari falaknya satu kali. Kemudian au makhlukin akhor, atau sujud kepada makhluk yang lain. Sujud ke makhluk yang lain ini juga termasuk perbuatan yang menjadikan seseorang murtad. Kecuali kalau darurat ya, kecuali kalau terpaksa. Jadi kalau ada tanda-tanda bahwa orang itu terpaksa, maka dia tidak dihukumi kafir. Misalkan ada tawanan orang Islam. Jadi ada orang Islam perang melawan orang kafir, kemudian orang Islamnya kalah. Itu kan orang Islamnya ditawan ya. Dia ditawan. Lalu dia dipaksa orang kafir untuk sujud ke berhala, karena tawanan itu takut dibunuh, dia diancam dibunuh kalau tidak mau, maka dia melakukannya. Nah, sujud yang dilakukan oleh tawanan itu tidak kafir sebab dilakukan karena terpaksa. Sujud ini mengecualikan ruku ya. Kalau ruku itu hukumnya tidak seperti sujud. Kalau sujud itu walaupun tanpa ada pengagungan, tanpa mengagungkan yang disujudi, itu hukumnya tetap kafir. Tapi kalau ruku berbeda, kalau sekedar ruku itu berbeda. Jadi ruku ke makhluk itu hukumnya diperinci. Kalau dia tujuannya ruku adalah memuliakan makhluk seperti dia memuliakan Allah, maka kafir.
Tapi kalau tidak, ya tidak kafir. Kalau sekedar memuliakan saja tapi tidak seperti memuliakan Allah, tidak kafir. Atau tanpa niat, sekedar rukuk ke makhluk saja tanpa niat, itu juga tidak kafir. Tapi haram ya, tapi haram. Jadi bukan berarti kalau tidak kafir tidak apa-apa, itu haram. Rukuk ke makhluk itu haram kalau memang tidak diniati mengagukannya sama seperti mengagukan Allah. Karena mengapa rukuk tidak kafir? Karena itu biasa dilakukan kepada makhluk ya. Berbeda dengan sujud. Kalau sujud ke makhluk itu kan jarang dilakukan ya. Jarang dilakukan oleh sesama makhluk. Jadi yang pantas disujudi hanyalah Allah saja. Sehingga sujud kepada makhluk ini hukumnya kafir secara mutlak tanpa terperinci. Kalau sekedar merendahkan kepala saja, menundukkan kepala, tidak sampai rukuk, itu hukumnya malah lebih ringan lagi ya. Jadi rukuk itu kan batas minimalnya sekiranya tangan bisa menyentuh lutut ya. Kalau tangan bisa menyentuh lutut itu sudah dinamakan rukuk. Tapi kalau di atas itu menundukkan kepala tapi tangan belum sampai bisa menyentuh lutut, itu namanya bukuk ya, belum rukuk. Tetapi hukumnya